Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Misteri Rumah Baru dan Buku Merah bagian ketiga. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Bi, itu apa? Suaranya bergetar. Bi Surti sangat takut. Saya tidak tahu. Tidak lama terdengar suara ketukan pintu. Keduanya menjerit keras. Dian, Dian. Suara wanita memanggil nama Dian. Mereka semakin ketakutan. Sepanjang perjalanan pulang, Rian selalu mengecek spion belakang. Dia takut yang dilihat Bu Angel, dia melihatnya juga. Untungnya tidak terjadi apa-apa pada Rian. Dia berhasil pulang tanpa gangguan. Saat di depan pagar, dia memberi tanda untuk dibukakan pintu. Tidak ada orang yang menjawab. Pada kemana? Baru jam segini. Nggak mungkin sudah pada tidur. Melihat jam baru pukul 8:30 malam. Karena baik Bi Surti maupun Dian tidak ada yang keluar, maka Rian membuka pagar sendiri lalu memarkirkan mobilnya. Pintu juga tidak terkunci. Rian dapat membukanya dengan mudah. Suasana di dalam rumah sepi. Hanya TV di ruang tengah yang menyala, tapi tidak ada orang yang menontonnya. Dian, Bi Surti, mencoba memanggil orang rumah. Masih tidak ada jawaban. Dia naik ke atas menuju kamarnya. Dian tidak ada di sini. Pada kemana sih? Mulai bingung mencari orang-orang rumah. Rian mencoba menelponnya. Suara handphone Dian malah terdengar di bawah. Rian mengikuti suara tersebut yang menuntunnya ke meja makan. Handphonenya di sini. Rian berjalan ke kamar Bi Surti untuk mengeceknya apa Bi Surti ada di kamarnya dan tahu dari mana Dian berada. Rian mengetuknya. Pergi, pergi, pergi dari sini. Jangan ganggu kami. Dari suaranya, orang yang meneriakinya ini adalah Dian. Dian, hei, buka. Ini aku, Rian. Pergi. Suara itu semakin keras. Dian, ini aku, Bi Surti. Memanggil Bi Surti untuk meyakinkan Dian. Pintu perlahan terbuka. Dian masih takut. Dia takut kalau orang di balik pintu itu bukan suaminya. Saat semua pintu terbuka, sosok Rian berdiri di hadapannya. Dian langsung memeluknya sambil menangis. Di dalam juga ada Bi Surti yang masih menunjukkan muka yang takut. Rian tidak tahu kejadian apa yang menimpa istrinya dan Bi Surti. Enggak apa-apa, sudah, aku di sini, jangan takut. Mencoba menenangkan istrinya yang masih menangis. Semenjak kejadian itu, Dian menjadi sosok pemurung dan diam. Seringkali saat malam, dia terbangun sambil teriak-teriak. Dia tidak berani jika ditinggal berdua dengan Bi Surti di malam hari. Bi Surti juga kembali ingat tentang kejadian waktu itu. Diganggu oleh makhluk halus saat pagi hari. Dia menceritakan bahwa saat pagi itu dia melihat sosok wanita Belanda yang tiba-tiba menjatuhkan dirinya di lantai 2. Saat Rian memberitahu sosoknya wanita Belanda yang berambut pirang, Bi Surti malah menyanggahnya. Yang dia lihat mukanya suka tua dan rambutnya berwarna hitam pekat. Yang dilihat Bi Surti ternyata bukan sosok Erlot, melainkan sosok lainnya. Rian membuka buku merah saat istrinya sudah tertidur lelap, melihat apakah ada informasi mengenai wanita Belanda lainnya atau tidak. Dia melihat sebuah halaman dengan bacaan mengenai wanita Belanda ini. 19 April
Aku semakin terbiasa dengan suasana seperti ini. Gangguan makhluk halus yang hampir setiap hari kurasakan, dan suami yang acuh terhadap apa yang dialami oleh istrinya. Malam itu aku sangat terkejut dengan hadirnya wanita Belanda lain selain Harlot yang tiba-tiba muncul dengan senyum mengerikan penuh darah. Saat itu aku terbangun tiba-tiba karena mendengar suara senandung. Aku pikir itu Harlot, ternyata suara yang aku dengar sungguh berbeda. Rian merasakan hawa yang menjadi dingin. Dia melanjutkan membaca. Suara itu melengking, tidak enak didengar. Aku mencoba keluar kamar untuk melihat siapa sosok di balik suara itu. Pintu balkon, disinilah aku melihat sosoknya. Baju era pertengahan dengan bawahan melambai ke bawah, rambut hitam pekat dengan sanggul di bagian belakang. Dia tersenyum ke arahku. Berbeda dengan Harlot, sosok ini bermuka tua dan sangat pucat. Dia terus menggangguku sampai aku berani menuliskan ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menghindarinya. Harlot yang datang melalui mimpi hanya memberitahu namanya. Dia bernama. Tiba-tiba angin kencang berembus dari dalam kamar hingga membuat buku merah yang dipeganginya terbang. Dian melihat istrinya yang tersapu angin hingga terjatuh dari kasurnya. Namun anehnya Dian tidak terbangun. Saat angin terhenti, Rian memindahkan istrinya ke kasur. Tidurnya sangat pulas. Apa yang merasakan keanehan ini hanya dirinya seorang, pikirnya singkat sambil mencari buku merah tersebut. Dia menemukannya. Buku merah ini sudah tersimbah darah di setiap halamannya, sehingga dia tidak bisa lagi membaca cerita yang ada di dalamnya. Darah itu seakan berjalan ke tangan Rian, sehingga dia membuang buku itu dari tangannya. Lalu tulisan besar muncul di tembok kamarnya. Tulisan itu tidak karuan terbuat dari darah, namun Rian masih bisa membacanya. Lady Marlin, tulisan besar yang ada di tembok kamarnya. Darah-darah yang membentuk tulisan itu perlahan mulai masuk melalui pori-pori kamar, lalu hilang sepenuhnya. Dian masih tertidur saat peristiwa itu akhirnya berakhir. Rian masih terduduk sambil menekuk kepalanya ke bawah. Dia tidak menyangka masalahnya akan seperti ini. Buku merah yang dia raih sekarang penuh dengan noda darah. Sangat sulit untuk membaca cerita lainnya yang ada di dalam buku. Keesokan harinya Rian memutuskan untuk pindah dahulu sementara ke apartemen yang dia miliki. Bik Surti pun turut ikut dengan mereka. Untungnya apartemen Rian tergolong luas dengan 3 kamar tidur. Setelah pindah, baik Rian maupun istrinya sudah tidak merasakan gangguan gaib lagi. Hanya saja Rian masih suka merasakan ada sesuatu yang mengintip di persimpangan lorong saat dia pulang bekerja. Dian sendiri sudah tidak lagi teriak-teriak histeris saat malam karena kesibukan Rian yang akhir-akhir ini padat akibatnya adanya proyek besar yang mendatanginya. Dia baru bisa mencari alamat pemilik rumahnya sebelumnya. Dia meminta Bu Angel untuk memberikan tempat patokannya agar Rian dapat dengan mudah menemukannya. Rumah pemilik sebelumnya berada di perbukitan daerah atas. Mobil bisa masuk hanya satu di jalanan ini. Rian menjalankan mobilnya pelan sambil melihat-lihat palang penunjuk nama jalan. Itu dia. Rian memarkirkan mobilnya mepet ke salah satu rumah orang, lalu meminta izin ke pemilik rumah untuk memarkirkan mobilnya sebentar sambil menanyakan keberadaan alamat yang dia pegang. Pemilik rumah itu mau mengantarkan ke alamat yang dituju. Namun yang aneh adalah
Orang yang mengantarkan ini tidak mau mendekati rumah ini. Sebuah rumah kecil berpagar pendek dengan banyaknya tanaman yang menggantung di pot. "Maaf Mas, saya cuma bisa mengantarnya sampai di sini saja. Saya takut." Ibu-ibu itu terlihat gemetar sambil memegangi ujung bajunya. "Iya Bu, tidak apa-apa, makasih." Dengan senyuman lembut sambil mengangguk, Rian mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang mengantarnya. Rian mengetuk pagar rumah itu yang berwarna hitam dengan ujung kunci mobilnya. Suaranya nyaring karena pagar terbuat dari besi. "Permisi, Assalamualaikum." Tidak ada jawaban dari dalam. Rian mencoba sekali lagi. Pintu kayu di depannya terbuka. Seorang wanita berumur lanjut, tubuhnya sedikit membungkuk dengan balutan kain yang menutup kepalanya. "Iya, ada perlu apa?" Wanita berumur itu bertanya dengan suara yang pelan. "Ini benar alamatnya?" Melihat secari kertas yang diberikan oleh Bu Angel. "Alamatnya Bu Ratna." Muka wanita itu mendadak serius. "Ada perlu apa?" Rian menjelaskan maksud dan tujuan datang ke rumah ini. Dia juga bilang bahwa dia merasakan hal yang aneh di rumah barunya tersebut. Perlahan wanita tua itu mendekati pagar lalu membukanya. "Masuklah, Ratna ada di dalam." Bagian dalam rumah ini tidak terlalu luas. Banyak perabotan zaman dulu yang masih dipakai. Ruang tamu juga terlihat sederhana. 3 buah sofa dengan meja kaca di tengah ditutupi kain bermotif bunga. "Tunggu sebentar, saya panggilkan Ratna." Rian duduk sambil melihat-lihat. Sepi, anaknya juga tidak tinggalnya jauh. Apa suaminya kerja hari Sabtu gini? Masih melihat-lihat ruangan tamu. Terdengar dari jauh suara ribut-ribut. Rian mendengarnya seperti suara ribut-ribut antara Bu Ratna dengan wanita tua yang tadi membukakan pintu untuknya. Tak lama kemudian Bu Ratna datang langsung mengadik Rian. Pergi sekarang juga." Bu Ratna sendiri memiliki wajah yang terlihat tidak bercahaya. Mata pandangannya begitu jelas. Ratna, tenang." Wanita tua itu mencoba menenangkannya. "Bu, saya sudah bilang kan, saya tidak mau tahu lagi tentang rumah itu. Lagi pula, Bapak ini juga sudah membeli rumahnya bukan? Jadi tidak ada urusannya sama saya." Bu Ratna menghilang dari pandangan. Tidak lama terdengar suara bantingan pintu. Wanita itu mengambilkan minuman untuk Rian. Kelihatannya wanita tua itu sangat baik. "Perkenalkan, saya ibunya Ratna. Nama saya Wita." Perkenalan yang hangat. "Sebenarnya saya sudah melarangnya membeli rumah itu, namun tetap saja mereka melakukannya." "Maksud ibu?" Bu Wita bercerita. Sejak awal melihat rumah itu, perasaannya sungguh tidak enak. Apalagi setelah direnovasi, pemilik rumah meninggal seminggu kemudian. Seorang nenek tua yang tinggal di sana sendirian tanpa anak yang menemaninya. Saudaranya lah yang menjual rumah itu tanpa seizin nenek tua pemilik rumah. Saat direnovasi selalu terjadi keajaiban aneh. Walau begitu, rumah selesai juga. Setelah beberapa hari tinggal, barulah terjadi kejadian aneh. Ratna, sang anak yang tinggal di sana, selalu menceritakan kepadanya. Dia juga sempat bilang selalu bermimpi bertemu wanita cantik di dalam mimpinya. Ratna menuliskan saat berada di luar rumahnya. Dia tidak berani menulis di tempat tinggalnya. Niatnya awal adalah dia menulis adalah sebagai teman bercerita. Suaminya tidak mempercayainya, sedangkan Bu Wita hanya mengerti tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya
Kejadian malam itu membuat Ratna nekat menjual rumahnya tanpa seizin suaminya. Dia meninggalkan buku itu di meja rias supaya calon pembeli yang ingin membeli dapat menemukan bukunya. Meja rias di kamarnya mempunyai unsur magis yang aneh. Jika dilihat maka timbul rasa penasaran untuk merabanya. Rian mengerti kenapa Bu Ratna tidak memberitahu buku merah itu yang dia tulis kepada Bu Angel. Jika dia tahu, mungkin saja Bu Angel tidak mau membantu menjualkan rumahnya. "Maaf Bu, suami Bu Ratna di mana sekarang?" Bu Wita hanya menggelengkan kepalanya. "Suaminya tidak pernah kembali dari luar kota." Tiba-tiba Bu Wita terlihat histeris. "Oh!" Mendadak nafasnya sesak. Rian tidak tahu harus berbuat apa. Yang dia bisa hanya memanggil Bu Ratna dengan keras. Bu Wita semakin tercekik. Dia terus memegangi lehernya yang kini urat-uratnya mengeras. Bu Ratna datang karena Rian semakin keras memanggilnya. "Bu, Ibu lihat apa yang telah kamu perbuat." Bu Ratna malah menyalahkan Rian. Sesaat Rian ingin mencari pertolongan. Telunjuk Bu Wita menunjuk ke arah luar. Rian bisa melihat ke arah luar melalui jendela dengan hiasan gorden transparan. Siapa?" Bu Wita pingsan. Rian tidak melihat apa-apa. Di luar sama sekali tidak ada orang. Dalam keadaan panik, Rian dan Bu Ratna membawa Bu Wita ke rumah sakit dengan mobil Rian. "Ini gara-gara kamu datang kemari. Lihat ibu saya sampai pingsan." "Saya ingin bertanya satu hal. Kamu sudah menemukan buku yang saya tulis sebelum membeli rumah itu?" Rian mengangguk. "Lalu kenapa kamu masih mau membelinya?" Sebagai manusia modern, tentu saja Rian tidak ingin mempercayai hal-hal seperti itu. Walaupun dia sudah tahu bahwa hal gaib itu ada. Namun bagaimana mungkin seseorang yang menjual rumah tapi tidak ingin rumahnya dibeli oleh orang lain, pikir Rian. Semua sudah terlanjur sekarang. Bu Ratna hanya mengomel sepanjang perjalanan. "Nenek tua itu pasti ikut bersamamu. Aku yakin sekali." "Maksudnya?" "Iya, si nenek tua Belanda. Dia yang telah menghancurkan hidup saya." Perjalanan ke rumah sakit masih cukup jauh. Mobil-mobil saling berdempetan. Mereka harap keadaan Ibu Wita tidak seburuk yang mereka kira. Rian beserta Bu Ratna telah sampai di rumah sakit. Mereka langsung membawa Bu Wita ke unit gawat darurat untuk langsung diberi penanganan. Rian masih di rumah sakit. Dia duduk di bangku yang terdapat hampir setiap lorong rumah sakit. Di sampingnya ada Bu Ratna dengan beberapa jarak tentunya. Dia tidak mau dekat-dekat dengan Rian. "Bu," mencoba memanggil Bu Ratna, tapi tidak ada jawaban. "Maaf Bu," mencoba memanggilnya sekali lagi. Bu Ratna menjawabnya dengan sedikit ketus. "Ada apa sih? Kamu kenapa tidak pulang-pulang?" Rian masih penasaran. Apakah Bu Ratna tahu cara mengusir gangguan makhluk halus dari rumahnya? "Saya mau tanya Bu, kalau Ibu tahu tentang Lady Marlin, Ibu pasti tahu cara mengusirnya bukan?" Bertanya dengan sangat sopan. "Kamu sudah menemukan bukunya bukan? Lihat saja sendiri." Lagi-lagi jawabannya ketus. Rian menjelaskan bahwa buku merah yang dia temukan sudah berlumuran darah, sehingga tulisannya yang ada di sana hampir tidak bisa terbaca olehnya. Dia juga berjanji jika diberitahu caranya atau ada sesuatu petunjuk yang Bu Ratna berikan kepadanya, dia tidak akan mengganggu kehidupan Bu Ratna lagi untuk selamanya. Mengelai napasnya. "Ketika saya tinggal sendiri di rumah itu, setiap hari, setiap malam,
Saya bermimpi bertemu Harlot. Setiap saya tidak tahu apa yang coba dia beritahu. Saya hanya melihatnya berjalan pergi. Posisi kami berdua di sebuah dapur dengan ornamen klasik. Saya tidak tahu persisnya. Bu Ratna menambahkan, jika kamu penasaran, kamu coba tinggal sendirian di sana untuk beberapa hari. Setelah diberitahu begitu, Rian pergi dan mendoakan agar Bu Wita cepat sembuh dan tidak terjadi apa-apa pada diri Bu Wita. Dengan alasan untuk melakukan pekerjaan, Rian meminta izin kepada istrinya untuk sementara waktu tinggal di rumah mereka. Awalnya istrinya tidak mau tinggal berdua saja dengan Bik Surti. Takut kejadian mistis menimpanya lagi. Rian menegaskan bahwa apartemennya aman, tidak ada gangguan dari makhluk halus. Rian menyimpan buku merah yang sudah tidak bisa terbaca lagi di atas meja hias yang terbuat dari kayu jati. Merebahkan dirinya di kasur. Suasananya sangat sunyi sekarang karena hanya dia yang tinggal sendiri di sana. Rasa kantuk datang tanpa disadari. Rian sudah tertidur. Rian membuka matanya. Dia berada di sebuah ruangan, tepatnya ruangan makan, karena ada sebuah meja makan yang terbuat dari kaca yang ukurannya panjang dengan hiasan lilin di atas mejanya. Kursi makannya dilapisi kain berwarna putih yang bagian sampingnya diberi hiasan berwarna emas. Tidak menyadari dirinya ada di mana sekarang. Lalu muncul seorang wanita muda berambut pirang, berpakaian ala-ala zaman dahulu dengan rok besar, mengembang menutupi kakinya. Dia berjalan menuju meja makan, namun hanya melewatinya saja tanpa duduk di kursinya. Wanita itu hanya memandangi Rian lalu pergi. Rian yang penasaran kemudian mengejarnya. Saat ingin keluar dari ruangan ini, sesuatu menghalanginya. Sebuah tembok besar menutupi gerakannya. Sisi lainnya juga kini ditutup tembok. Dia terjebak di ruangan ini bersama dengan meja makan. Hal yang lebih mengejutkan, wanita yang dilihatnya barusan sekarang terlihat berada di salah satu kursi. Kepalanya tergeletak menyamping, matanya terbuka sangat lebar. Dari mulutnya keluar busa-busa berwarna ungu gelap. Kedua tangannya berada di bawah meja. Rian tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saat ingin mendekat, tiba-tiba sebuah tangan yang sangat keriput berwarna abu menembus dadanya. Dia tidak merasakan sakit, hanya saja Rian tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu keluar kepala dari tembok di belakangnya. Seorang nenek tua dengan rambut yang sangat berantakan. Mukanya panjang, senyumnya sangat lebar. Dia membisikkan sesuatu kepada Rian. "Jangan datang lagi." Suaranya pelan tapi menyeramkan. Rian terbangun dari tidurnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Dia mengecek dadanya. Tidak ada lubang melongo di sana. Mimpi burukkah? Menelan ludah lalu mencari air untuk menenangkan dirinya. Langkahnya sangat berat, efek mimpi tadi masih terasa. Setelah meminum segelas air balura, Rian merasa kondisinya lebih enakan sekarang. Dia tidak menyangka bahwa mimpi yang dikatakan oleh Bu Ratna langsung terjadi kepadanya. Kejadiannya juga sama sekali ketika tidak ada siapa-siapa di rumah. Ini membuat Rian bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi kepada wanita Belanda berambut pirang yang wujudnya seperti Harlot yang dia lihat dalam mimpinya. Apakah semuanya berhubungan dengan peristiwa mistis yang sering dia alami? Pertanyaan-pertanyaan muncul dalam benaknya. Masih jam 2 dini hari. Baiknya aku lanjut tidur sebentar sebelum siap-siap bekerja. Rian kembali ke kamarnya di lantai 2. Saat ingin menaiki tangga, dia melihat sosok perempuan yang memakai baju yang sama dengan Harlot.
bertemakan Belanda zaman pertengahan. Sosok ini tua dan warna rambutnya lebih gelap. Jangan-jangan ini sosok wanita tua itu lalu melompat dari ujung tangga, terjatuh dengan keras ke lantai. Bunyi-bunyi tulang yang patah terdengar sangat jelas. Rian yang melihatnya lalu mundur beberapa langkah. Tangannya gemetaran, gelas air yang dia pegang goyah. Kepala sosok wanita itu bergerak-gerak, gerakannya tidak mulus. Kepalanya bergerak seperti jarum jam, semakin lama semakin cepat berlalu dan terhenti. Tetapi saat kepala itu mulai berdiri sendiri, di saat bagian lain tubuhnya menghadap ke lantai menggunakan dagunya sebagai tumpuan. Matanya juga melotot tajam. Kali ini tangan dan kakinya bergerak. Sekarang wanita tua itu seperti terlihat mencari aba-aba. Tiba-tiba berjalan cepat dengan kedua tangan dan kakinya. Rian yang mulai panik tidak bisa berbuat banyak karena dia tersungkur di belakang. Air di gelasnya tumpah semua. Lalu Rian menutupi dirinya dengan kedua tangannya. Semuanya mendadak gelap. Rian terbangun setelah mendengar suara telepon rumahnya berbunyi. Semalam dia tergeletak di lantai. Pecahan-pecahan gelas berserakan. Banyak darah yang tercecer hingga ke bajunya. Apa yang terjadi? Memegangi kepalanya, mencoba mengingatnya kembali. Makhluk menyeramkan itu kembali mengingat kejadian yang menimpanya kemarin malam. Namun seikatnya yang dia tumpahkan adalah gelas yang berisi air putih, bukan darah. Suara telepon tidak mau terhenti. Rian berjalan perlahan karena kepalanya sangat sakit. Setelah diangkat, yang menelponnya ternyata Heri. Dia menanyakan keberadaannya sekarang. Sudah berapa kali Hari mencoba menghubunginya, namun selalu gagal. Kamu gak apa-apa? Kok suaranya begitu? Tanya Heri lewat telepon. Enggak, baik-baik saja kok. Cuma rasanya kepala ini mau pecah. Oh, mending istirahat saja. Biar nanti saya bilang ke klien kalau kamu lagi sakit. Mendengar kata klien di kantor, Rian memaksakan diri untuk pergi. Namun Heri mengatakannya bahwa kepadanya masalah klien biar dia yang mengurus. Sambungnya telepon pun berakhir di situ. Rian membersihkan rumah dari sisa-sisa semalam, mulai dari mengambil pecahan gelas hingga mengepel lantai. Dia tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.